Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 136. Kau. Zain ketakutan dengan tatapan Jasper tanpa sadar. Dia mundur selangkah dan menatap ayahnya, Bob. Anak muda. Kau memang berbeda dari anak muda lainnya. Bob menatap Jasper putus asa. Matanya berkilauan dengan lapisan sedingin es. Sudah lama sejak dia tidak puas seperti ini. Selama ini, selalu dia yang melihat ekspresi marah yang dipenuhi dengan keluhan dari orang-orang yang dia peras. Sejak kapan gilirannya berada di posisi mereka yang diperas sambil menatap orang lain yang duduk tinggi dan perkasa. Terlebih lagi, itu adalah orang yang usianya sama dengan putranya. Direktur Lancaster. Kami sekarang sedang berdiskusi bisnis. Kita seharusnya tidak membiarkan orang lain mengoceh. Jasper tidak terganggu oleh Bob. Sebaliknya dia menatap Bob dengan tenang. Mendengarnya membuat ekspresi Bob menjadi geram. Ekspresinya yang awalnya sudah marah tampak semakin marah sekarang. Apa maksudmu, anak muda? Jasper berkata setelah mendengar komentar Bob. Direktur Lancaster. Anda tidak dapat berpikir serius bahwa aku menghabiskan miliaran untuk membeli 37% saham Megan Company hanya karena aku bertengkar dengan beberapa anak nakal. Anak nakal. Zain mengepalkan tangannya. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Tetapi dia tidak berani berbicara. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya karena dia takut melihat tatapan ayahnya yang membara. Bob bersandar di kursi besar. Dia menyipitkan matanya dan menyalakan sebatang rokok sebelum mencibir. Hei anak muda, apa kau menyatakan perang melawanku? Jasper mengetuk pelipisnya dan berkata, dalam pikiranku, tidak ada yang namanya perang. Hanya perdagangan. Saat ini aku memiliki chipnya. Dan terserah kepada Direktur Lancaster apakah Anda bersedia membayar harga untuk membeli chip ini kembali atau tidak. Bob mematikan puntung rokok dengan kejam dan berkata dengan dingin, apa kau tidak takut aku akan mengambil alih kembali? Di dunia keuangan, seseorang dapat membeli dengan paksa. Dan tentu saja, akan ada anti pengambil alihan juga. Bob dapat menggunakan sejumlah besar aset untuk membeli saham Megan Company lainnya dan itu akan memberinya keuntungan dibandingkan rasio sahamnya. Namun, jika itu terjadi, itu akan menjadi perang bisnis sejati, yang tidak akan berakhir jika tidak ada pihak yang hancur. Jasper berkata dengan tenang. Prestasi Megan Company semakin meningkat setiap tahunnya. Ini dianggap sebagai salah satu saham blue chip yang langka. Aku menduga selain aku, akan ada banyak orang di luar sana yang tertarik dengan saham Megan Company. Mengapa Anda tidak menebak betapa sulitnya bagiku untuk melepaskan 37% saham yang aku pegang saat ini? Direktur Lancaster. Pupil mata Bob sedikit menyusut. Meskipun dia jengkel, dia harus mengakui bahwa Jasper telah memahami titik lemahnya. Selama ini, dia berhasil memeras orang lain melalui saham. Akan ada banyak musuh di luar sana. Bagaimana mungkin dia masih begitu riang? Itu karena Bob tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk menyerang perusahaannya. Namun, pada hari itu, tanpa persiapan apapun dan tanpa waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, dia sekarang terpojok oleh Jasper. Itu sama sekali bukan salah Bob. Dia hanya bisa menyalahkan hal-hal yang terjadi terlalu tiba-tiba. Bagaimana dia bisa memprediksi bahwa Jasper, yang berasal dari daratan, akan bergerak melawan Megan Company? Saat ini, Jasper memiliki keuntungan. Jika dia bersedia menjual 37% sahamnya, semua musuh Bob dari masa lalu akan dengan senang hati membayar sejumlah besar uang untuk membelinya. Bahkan jika mereka gagal mengubah pemimpin Megan Company, mereka masih bisa memberinya kesulitan tanpa ampun. Bob tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, ini justru kepercayaan diri Jasper. Suasana telah menjadi situasi yang canggung. Bahkan Henry merasa cemas. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bob berbicara dengan dingin. 6 miliar, penguasa dunia bisnis akhirnya menyerah. Menurut pasar normal nilai 37% saham Megan Company yang dimiliki Jasper adalah sekitar 4,5 miliar. Namun,
Jasper melakukan pengambilalihan di pasar saham tanpa mempertimbangkan biaya dan memperoleh harga premium. Oleh karena itu, ia telah menghabiskan sekitar 5 miliar. Saat ini, Bob menawarkan 6 miliar untuk membeli saham tersebut. Menurut perhitungan nilai pasar, Bob merugi 1,5 miliar sedangkan Jasper untung 1 miliar. Sepakat, Jasper menjawab dengan senang hati. Aku harus mundur ketika waktunya habis. Jasper tidak berencana memojokkan Bob ke keadaan di mana punggungnya menempel ke dinding. Itu tidak akan sesuai dengan niat awalnya untuk mendapatkan keuntungan. Kesepakatan tercapai, dan Bob tidak berniat mundur. Anak muda punya nyali. Metode yang kau miliki di sana tidak buruk. Sebelum dia pergi, Bob meninggalkan Jasper komentar yang bijaksana. Sebaiknya Anda mengajari putra Anda untuk berperilaku. Lain kali Anda tidak akan bisa menyelesaikannya hanya dengan 6 miliar. Kata Jasper dengan tenang. Bob menyipitkan mata, tersenyum dingin, dan berbalik untuk pergi. Zain, yang menyimpan dendam, melirik Jasper. Tepat ketika dia menyeret Zaiden untuk pergi juga, Jasper bangkit. Bab 137, berdiri di sana. Di bawah tatapan ketakutan Zaiden, Jasper berjalan ke arahnya dan berdiri diam. Apa yang kau rencanakan? Zaiden tangguh di luar tetapi lemah di dalam. Dia bertanya dengan tatapan garang, berusaha menyembunyikan kecemasannya dengan ekspresi garangnya. Plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Zaiden. Zaiden merasa seolah-olah lapisan daging di sisi kiri wajahnya tersayat, membuat separuh wajahnya mati rasa. Dia mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya. Zaiden, dengan tatapannya yang penuh dengan dendam, menatap Jasper sambil meraung. Beraninya kau menamparku. Perasaan menamparkan wajah Tuan Muda Hanks tidak berbeda dengan menamparkan wajah orang lain. Jasper menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang. Pada saat itu, Zaiden berada di ambang kegilaan. Tamparan ini karena kau bermaksud untuk mendapatkan Wendy ketika kau tidak seharusnya melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, tamparan kedua datang. Separuh wajah Zaiden lainnya sekarang juga terasa mati rasa. Tamparan ini karena kau tidak pernah menatap mata orang lain. Dan kau telah mempermalukanku belasan kali. Menerima dua tamparan terus-menerus membuat kepala Zaiden berputar. Matanya membara saat dia meraung dan menerkam Jasper. Namun, Jasper mundur selangkah dan Zaiden kehilangan keseimbangan sebelum jatuh ke lantai. Itu membuatnya semakin malu. Jasper berkata dengan dingin sambil menatap Zaiden di lantai dari atas. Sejak awal, kau menganggapku sebagai musuh utamamu. Tapi menurutku, kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Zain, yang berada di samping, menyaksikan seluruh adegan itu. Bahkan ekspresinya juga gemetar. Pada saat itu, dalam penglihatannya, Jasper tidak berbeda dengan iblis. Hanya saja dia ditutupi dengan lapisan kulit manusia. Yang lebih menakutkan adalah iblis yang ditutupi dengan lapisan kulit manusia ini berjalan ke arahnya sekarang. Apa rencanamu? Zain menelan seteguk air liur dan berkata dengan nada kering. Dia tidak menyadari bahwa suaranya bergetar. Sebelumnya, ayahmu bilang kau akan meminta maaf padaku. Apa kau sudah melupakannya? Kata Jasper dingin. Zain, dengan tatapan putus asa, menatap ayahnya. Memintanya maaf kepada Jasper membuatnya merasa lebih buruk daripada gagasan untuk mati. Anak muda, kau berlebihan, kata Bob dingin. Direktur Lancaster, ini urusan anak muda. Apa Anda berencana untuk ikut campur? Jasper mengernyitkan alisnya dan menatap Bob yang memasang ekspresi marah. Ekspresi Bob tiba-tiba berubah. Dia bisa mendengar ancaman dari komentar tenang Jasper. Kesepakatan itu belum selesai sekarang. Saham itu belum diperdagangkan. Dan 6 miliar belum dikreditkan ke rekening. Kesepakatan itu bisa batal kapan saja. Bob belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Minta maaf padanya. Bob menekan amarah dalam dirinya dan membentak Zain. Ayah. Zain menatap ayahnya. Sulit dipercaya. Bahkan ayah juga menyerah. Zain tidak mengerti mengapa ayahnya begitu takut pada Jasper. Aku bilang minta maaf. Inilah yang kau dapatkan dengan menjadi sangat bangga saat kau berada di luar. Ini adalah pelajaran. Dan sebaiknya kau mengingatnya. Bob meraung. Dia mengatupkan giginya. Zain menatap Jasper. Menyimpan dendam kesumat.
Kemudian, dia dengan putus asa menundukkan kepalanya dan mengucapkan 3 kata melalui celah giginya. Aku minta maaf. Aku tidak mendengarnya, kata Jasper dingin. Zain tercengang. Dia mengangkat kepalanya dengan agresif dan menatap lurus ke arah Jasper. Dia berteriak, maaf. Bab 138. Pada saat itu, Henry hampir menggebrak meja dan melompat berdiri, merasa jengkel. Dia benar-benar pandai berbuat ulah. Total ada 3 orang. Salah satu dari mereka telah menyerah pada Jasper. Yang lain ditekan oleh Jasper. Dan yang terakhir sekarang takut pada Jasper. Dia menatap Jasper. Dan Henry merasa takut dan terpana. Dia memikirkan dirinya sendiri yang merupakan putra dari keluarga kaya dengan gelar Tuan Muda Lau. Pada hari-hari biasa, dia suka merayu wanita dan memandang rendah orang lain. Standar akting yang begitu rendah, jika dibandingkan dengan Jasper, jauh tertinggal seperti pertunjukan anak-anak. Kapan aku bisa tampil dan bisa pamer? Jika ayah dan kakek mengetahuinya, mereka pasti akan memujiku. Ayo pergi. Bob melontarkan komentar itu dengan dingin. Zain bersama Zaiden yang baru saja bangkit dari lantai. Keduanya menatap Jasper dengan tatapan yang memancarkan kebencian yang telah meresap ke dalam tulang mereka. Mereka mengikuti Bob dan pergi tanpa menoleh. Henry melihat ke pintu kamar yang sedang ditutup. Dia menjilat bibirnya. Dia tergerak dan tidak bisa puas dengan penampilan prestisius Jasper tadi. Setelah para tamu pergi, minumannya masih hangat. Bob punya banyak pikiran buruk. Jasper memegang cangkir teh dan dengan lembut meminum seteguk sebelum berkata. Henry tercengang dan tanpa sadar bertanya. Bukankah kau baru saja memenangkan permainan? Ya, aku menang. Tapi bukan berarti Bob kalah. Dia hanya didorong ke sudut di mana dia tidak punya cara untuk melawan. Jika dia diberi waktu untuk bersiap, peluangku memenangkan permainan pemerasan ini tidak akan lebih dari 10%. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata. Henry bingung saat mendengarnya. Dia merasa seolah-olah sedang mendengarkan ayahnya berbicara tentang beberapa trik mengenai industri bisnis. Itu benar-benar seperti mendengarkan teks yang sangat sulit untuk dipahami. Perasaannya seperti aku bisa mengerti setiap kata yang dia katakan dan aku bahkan bisa menulis semuanya. Tapi begitu kata-kata itu digabungkan, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Sial. Bagaimana proses berpikir orang ini bekerja? Henry mengutuk dalam hati. Apa kau belajar sesuatu hari ini? Tanya Jasper. Henry terdiam saat pikirannya menjadi kosong. Aku hanya melihatmu membuat ulah. Apa yang bisa aku pelajari? Namun, jika kau bertanya tentang aspek akting, aku belajar sedikit dari sana. Misalnya, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan lawan. Kau harus melihat mereka dengan tatapan seolah-olah kau sedang melihat anak cacat mental, kata Henry dengan percaya diri. Setelah itu, Henry melihat hal lain yang membuatnya jengkel. Jasper menerapkan apa yang baru saja dia katakan. Menggunakan tatapan seolah-olah dia sedang melihat anak cacat mental untuk menatapnya. Bajingan, mengapa ekspresimu bisa seperti itu? Henry bertanya dengan marah. Ayo pergi. Aku lelah hari ini, aku ingin kembali untuk beristirahat. Jasper menggelengkan kepalanya, bangkit, dan berkata. Dia mengantar Jasper kembali ke hotel setelah sibuk sepanjang sore. Setelah mengantar Jasper, hari sudah malam. Jika hari biasa, Henry pasti tidak akan pulang secepat ini. Namun hari ini berbeda dari biasanya. Dia segera menyalakan mesin mobil dan melaju kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, jalan itu penuh dengan mobil dan dia sedikit frustasi. Itu karena dia punya masalah untuk didiskusikan dengan ayah dan kakeknya. Saat itu pukul 7 malam ketika dia akhirnya sampai di rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat Anna. Kau tidak berbuat apa-apa pada Jasper hari ini, kan? Anna langsung bertanya begitu melihat Henry. Kenapa kau tidak bertanya padanya tentang masalah ini saja? Apa yang bisa aku lakukan padanya? Henry memasang ekspresi ngeri ketika mengingat kejadian yang terjadi hari ini. Tidak nyaman bagiku untuk bertanya, aku lakukan. Henry memasang ekspresi ngeri ketika mengingat kejadian yang terjadi hari ini. Tidak nyaman bagiku untuk bertanya padanya. Apa yang terjadi hari ini? Tanya Anna penasaran. Ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku harus pergi bertanya pada ayah.
Henry segera berlari ke atas ke ruang kerja setelah dia mengatakannya. Anna merasakan bahwa itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan Jasper dan segera ikut. Di ruang kerja itu, Henry menceritakan seluruh kejadian itu kepada Anna dan Zachary. Bab 139. Setelah selesai berbicara, Henry menatap ayahnya yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ekspresi di wajahnya sangat senang, dan bahkan Anna memasang senyum tipis di wajahnya. Pada saat itu, Henry berkata dengan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Mengapa kalian berdua tahu apa yang terjadi dan aku satu-satunya orang bodoh di sini? Ayah, Jasper bilang dia menang tapi Bob tidak kalah. Dia bahkan mengatakan bahwa Bob memiliki banyak pikiran buruk. Apa artinya itu? Tanya Henry. Zahar tersenyum. Lalu matanya berkaca-kaca dengan kekaguman. Mendengar pertanyaan putranya, dia berkata, sebenarnya yang ingin disaksikan Jasper adalah Bob gagal menerima kekalahannya dan bersikeras untuk bergemuruh dalam perang bisnis ini. Henry bingung. Zachary memelototi Henry. Sangat marah. Dia berkata, Bob memiliki banyak musuh di kota Harbor. Jika perang bisnis pecah, Jasper akan memiliki banyak aliansi. Pada saat itu, Jasper tidak perlu secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Dia hanya perlu menjual saham itu dan dia akan dengan mudah bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Lalu kenapa dia tidak langsung menjualnya ke orang lain? Henry semakin penasaran. Disitulah letak kebijaksanaan Jasper. Nada kekaguman Zachary semakin intens. Dia punya satu motif penting lagi untuk datang ke sini ke kota Harbor. Kau sedang membicarakan masalah mengambil alih dan berinvestasi di perusahaan hiburan. Henry tiba-tiba memikirkan hal itu. Itu karena keluarga Lau telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu Jasper mendapatkan berita. Jika Jasper segera menjual saham itu kepada musuh Bob sekarang, bagaimana orang lain dari dunia bisnis kota Harbor akan melihatnya? Dia akan menjadi Bob Lancaster kedua. Ketika dia ingin mengambil alih sebuah perusahaan hiburan, itu tidak akan menjadi hal yang mudah. Jika Bob tidak puas dengan apa yang terjadi sebelumnya dan ingin habis-habisan dalam pertempuran bisnis, tidak ada yang bisa berkomentar karena seluruh insiden itu. Jasper hanya bersikap masuk akal. Zachary berkata, lalu menatap Henry dan menambahkan, apa kau tahu mengapa kami, keluarga Lau, menerima salam terhormat kemanapun kami pergi di daratan? Kami kaya, jadi mereka ingin kami berinvestasi di dalamnya, kata Henry santai. Bodoh, Zachary memarahi dan berkata, itu karena kakekmu telah membangun reputasinya sepanjang hidupnya. Posisi superior yang dimiliki keluarga Lau di daratan adalah karena semua orang tahu kakekmu adalah seorang pengusaha yang dengan tulus mencintai negaranya, dan semua orang menghormatinya untuk itu. Zachary berdiri dan menepuk bahu Henry, berkata, ketika seorang pebisnis mencapai tingkat tertentu, mereka harus mempertimbangkan masalah reputasi. Sejak zaman kuno, ketenaran dan kekayaan tidak dibagi dengan nama seseorang masih menjadi yang paling penting. Jasper masih sangat muda, namun kemampuannya membaca niat orang lain sangat bagus. Ini tidak lagi dianggap sempurna tapi menakutkan, kata Zachary sambil menghela napas. Anna berkata sambil berpikir. Pada akhirnya, dia memukuli Zaiden dan memaksa Zain untuk meminta maaf. Dia pasti sedang menguji Bob juga. Zachary mengangguk dan berkata, Bob adalah orang yang licik tetapi tidak mudah untuk dilawan. Namun, bisa membuat Bob menderita kerugian besar. Itu masih hal yang baik, kata Zachary sambil senyum. Mata Henry berbinar, dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jadi gimana? Apa kau akhirnya tahu seberapa besar kesenjangan yang ada di antara kalian berdua? Kata Anna sambil terkekeh. Henry mengangguk dan berkata dari lubuk hatinya. Memang ada perbedaan besar untuk sekali ini. Zachary dengan senang hati memberikan kata-kata penyemangat. Jangan membandingkan dirimu dengan dia. Di dunia ini, tidak banyak orang seumuran Jasper yang bisa menandinginya. Lawannya adalah seseorang dari generasi yang lebih tua. Aku akan puas jika kau dapat mempelajari 70% dari kemampuannya. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan kemampuannya untuk berbuat ulah. Henry memasang ekspresi kekaguman dan mengatakannya dengan tulus. Zachary tercengang, dan senyum di wajahnya membeku.
Zakari meraung. Kau bocah manja. Pergi sekarang. Henry, yang diusir dari ruang kerja, sama sekali tidak terganggu. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa. Dan dia dengan senang hati berlari ke bawah. Kemana kau pergi? Tanya Anna. Pergi untuk mandi dan tidur lebih awal. Jasper bilang dia akan membawaku ke pusat perdagangan besok untuk beraksi. Oh, tidak. Ini untuk mempelajari bagaimana pasar modal beroperasi. Berdiri di lantai atas, Anna melihat bayangan Henry, tercengang. Sudah berapa tahun, setelah saudara kandung melewati usia 15 tahun, dia belum pernah melihat Henry masuk sebelum jam 11 malam sambil mengatakan bahwa dia ingin tidur lebih awal. Pada saat itu, Anna harus mengakui bahwa ide kakeknya untuk membiarkan Henry bergaul dengan Jasper mungkin saja merupakan langkah luar biasa yang dapat menyebabkan keajaiban terjadi. Anna kembali ke kamar tidurnya dan tanpa sadar menelepon nomor Jasper. Bab 140 Jasper terkejut saat menerima telepon Anna. Jasper, yang mengadakan pertemuan streaming langsung dengan Hudson dan yang lainnya, mengisyaratkan agar pertemuan itu berakhir. Dia bangkit dan pergi ke balkon suite untuk menjawab panggilan. Aku pikir pria super kaya yang menghasilkan 1 miliar sehari tidak akan menjawab teleponku. Setelah mendengar ejekan Anna, Jasper menjawab sambil tersenyum. Ini panggilan dari keluarga Lau yang cantik. Bahkan jika aku menghasilkan 10 miliar, aku tetap harus mengangkat telepon. Aku sudah tahu tentang masalah hari ini. Keluargaku memberimu pujian yang tinggi atas apa yang kau lakukan hari ini, kata Anna. Kurasa ini semua tentang takdir. Aku tidak memiliki poin bagus tentang diriku. Satu-satunya hal yang layak dipuji adalah aku pandai menangkap peluang. Anna berbaring di tempat tidur. Dia memutar-mutar rambutnya dengan jari-jarinya saat dia berkata, aku pikir kakakku telah berubah. Jasper memijat dahinya dan berkata tanpa daya. Sejujurnya, mungkin bagian yang dia minati berbeda dari yang kita harapkan. Menurut dia bilang kau akan membawanya ke pusat perdagangan besok. Tanya Anna karena dia tertarik. Jasper berkata, ya, aku berencana untuk pergi ke sana besok, bolehkah aku ikut? Tanya Anna, aku tidak bisa menemukan alasan untuk menolakmu, kata Jasper sambil tersenyum. Dengan tawa lembut, Anna berbalik dan berbaring di tempat tidur berkata, kalau begitu, akankah kita bertemu besok? Tentu. Sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Anna duduk di tempat tidur. Kedua tangannya memeluk kakinya yang panjang dengan dagunya diletakkan di tulang keringnya. Orang tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya. Hanya saja dia mengungkapkan senyum cerah. Keesokan paginya, Henry buru-buru berlari ke mobilnya setelah sarapan. Namun, ketika dia tiba di sisi mobil, dia melihat bahwa Anna telah menunggu lama di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Henry menatap Anna dan bertanya. Pergi keluar denganmu, kata Anna tanpa basa-basi. Henry mengerutkan alisnya dan berkata, kehilangan ketenangannya. Aku akan keluar untuk melakukan bisnis besar. Mengapa kau ikut? Pergi dan bersenang-senanglah sendiri, Anna berkata tidak puas. Bukankah kau akan keluar dengan Jasper? Aku sudah meneleponnya. Dan dia mengizinkanku untuk ikut, setelah tertegun. Henry menatap Anna dengan tatapan curiga. Sebelumnya, ada begitu banyak tuan muda yang memasang begitu banyak tipuan hanya untuk memintamu pergi dengan mereka. Tapi aku belum pernah melihatmu memperdulikan salah satu dari mereka. Namun hari ini kau bersikeras untuk ikut denganku untuk mencari Jasper. Adik kecil, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Anna memelototi Henry dan berkata dengan dingin. Tidak apa-apa jika aku tidak ikut. Kalau begitu sekarang aku akan naik ke atas dan mencari ayah untuk berdiskusi dengannya tentang masalahmu ketika kau belajar di luar negeri. Pergi. Henry membuka kunci pintu mobil dengan kesal. Memotong komentar Anna. Kau orang yang banyak bicara. Di Hotel Mandarin Oriental, Jasper baru saja selesai sarapan ketika Henry dan adiknya tiba. Mereka melaju dan menuju ke arah pusat perdagangan. Henry merasa agak tidak nyaman ketika dia menyelinap mengintip dua orang yang duduk berdampingan di kursi belakang sambil mengobrol dengan gembira. Mengapa aku menjadi pengemudi? Jelas bahwa ini bukan yang diharapkan Henry. Hari ini, apa yang akan kita lakukan di pusat perdagangan?
Henry memikirkan sebuah topik dan berhasil menyela dua orang yang sedang mengobrol asik. Aku berencana pergi ke sana untuk membuka rekening sekuritas baru. Kalau begitu, kalian berdua bisa membuka akun masing-masing juga, kata Jasper. Kita bisa membukanya juga, tanya Anna penasaran. Apa kau tidak ingin mendapatkan uang tambahan? Kata Jasper. Mata Anna berbinar. Dia tahu bahwa Jasper adalah seorang jenius dalam saham namun belum pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dengan kesempatan ini, dia tidak akan melewatkannya.